Hai, saya sedikit sedih kali ini. Kenapa? Karena saya mendapat cedera lutut lagi saat bermain bola. Di video kali ini saya akan membagikan tips kepada kalian perawatan atau penanganan cedera yang biasa saya lakukan saat saya mengalami cedera. So, let's check it out. Hai PDP, di sini saya footballer dan selamat datang kembali di IPDP Football, tempat di mana kalian dapat belajar bermain bola lebih baik dan berbeda. Di video kali ini karena saya mengalami cedera lutut yang tidak terlalu parah. Namun di sini saya ingin membagi informasi kepada kalian bagaimana saya menangani cedera ini sampai akhirnya bisa kembali sembuh. Sebelumnya saya sudah pernah mengalami cedera lutut yang lebih parah dari ini, jadi saya akan membagi tips-tipsnya. Jadi perlu kalian ketahui kapanpun kalian bisa terkena cedera. Cedera yang paling sering dialami oleh para pemain bola yaitu seperti cedera ankle, cedera lutut, ataupun jari kaki yang terinjak dan mengalami kesleo. Dan semua cedera itu hampir pernah saya cicipi dan syukurnya terobati dengan baik. Dan yang paling mengesalkan memang cedera lutut, karena lutut itu merupakan tumbuhan yang paling penting bagi seorang olahragawan, bukan hanya para pemain bola. Jadi sebelum mulai, saya disclaimer dulu bahwa saya tidak mempunyai background pendidikan kesehatan. Jadi di sini murni pengalaman dan riset kecil-kecilan yang saya lakukan di internet dan juga melihat literasi-literasi tentang kesehatan melalui internet. Jadi kalian bisa mengikuti tips ini ataupun tidak. Pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada kalian banyak sekali metode pertolongan pertama yang bisa digunakan untuk menolong seorang atlet ataupun olahragawan yang sedang mengalami cedera pada saat pertandingan ataupun latihan. Mungkin kalian sering mendengar kata ini seperti rise, price, ataupun polish. Jadi metode yang saya sebutkan tadi merupakan metode pertolongan pertama yang bisa kalian gunakan untuk menangani cedera yang kalian alami di lapangan. Penjelasan metodenya bisa kalian search di internet. Secara sederhana, metode-metode yang saya sebutkan tadi itu dapat saya jelaskan di mana kalian ketika mengalami cedera saat di lapangan, kalian pertama harus istirahat, yang kedua kalian harus meredakan sakit kalian dengan kompres es. Setelah itu kalian balut cedera kalian dan lalu kalian memposisikan cedera kalian di atas jantung kalian. Dan metode yang saya sebutkan tadi itu merupakan metode lama. Ada metode baru yang lebih baik dalam menangani cedera yang dialami oleh atlet atau olahragawan yang disebut dengan metode Fish and Loop. Sebelum lanjut ke metode Fish and Loop, saya mau menjelaskan sedikit perbedaan antara metode baru Fish and Loop ini dengan metode lama. Yang pertama, tidak lagi melakukan kompres es selama 1, 2, atau 3 hari atau selama 24-72 jam pertama. Kenapa metode baru ini tidak menggunakan icing lagi atau pengompresan dengan es? Itu karena es dapat menyebabkan penghambatan inflamasi yang terjadi saat kalian mengalami cedera. Jadi penyembuhan yang dilakukan oleh tubuh kalian secara alami akan terhambat. Menurut saya secara pribadi, dari pengalaman pribadi saya, tahap icing atau pengompresan es ini bisa perlu, bisa tidak. Perlu jika kalian mengalami rasa sakit yang luar biasa di cedera kalian dengan tujuan untuk mengurangi rasa sakit yang kalian alami. Terus yang kedua, jika kalian mengalami memar atau pendarahan di dalam cedera kalian, icing dapat mengurangi pendarahan tersebut sehingga kaki kalian tidak akan bengkak terlalu besar. Dan tidak melakukan icing jika cedera yang kalian alami bisa kalian tahan atau rasa sakitnya masih bisa kalian toleransi.
Yang kedua, kecepatan pemulihan dari metode baru ini jauh lebih baik dari metode yang lama. Karena selain mempunyai fase untuk pengobatan cedera, juga memiliki fase untuk pemulihan dari kondisi cedera ke kondisi yang normal. Metode Peace and Love ini sangat baik untuk olahragawan atau atlet yang sedang mengalami cedera dan ingin kembali pulih dari kondisi cedera ke kondisi normal. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana sih sebenarnya metode penanganan atau perawatan cedera Peace and Love ini. Jadi metode Peace and Love ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Peace, di mana di sini fasenya untuk memperbaiki jaringan yang rusak karena cedera atau pengobatan, dan yang kedua adalah fase pemulihan atau fase Love. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di metode Peace and Love ini tidak lagi menggunakan teknik icing atau pengompresan dengan es dan tidak menggunakan obat anti-inflamasi karena hal-hal tersebut dapat menghambat penyembuhan cedera kalian secara alami. Untuk menjelaskan metode Peace and Love ini, saya akan menggunakan ilustrasi kalau saya mengalami cedera ankle. Untuk fase perbaikan jaringan atau pengobatan, kita mulai dari Peace. Yang pertama P, protection, proteksi atau perlindungan. Kalian harus melindungi cedera yang kalian miliki. Kurang lebih kalian harus istirahat dan tidak melakukan tumpuan selama 1-3 hari, tidak lebih dari itu, karena jika kalian istirahat terlalu lama, lebih dari 3 hari, kalian akan mengalami kerugian kekuatan dan kualitas jaringan otot kalian. Perlindungan ini juga mempunyai tujuan, yaitu meminimalisir pendarahan yang kalian alami jika kalian melakukan tumpuan yang dapat memperburuk keadaan penyembuhan cedera kalian. E, elevation atau elevasi. Di tahap ini, kalian harus mengangkat bagian tubuh kalian yang cedera dan memposisikan bagian tubuh yang cedera tersebut berada lebih tinggi daripada jantung kalian. Bisa kalian lakukan dengan cara berbaring dan menaruh bantal di kaki kalian sehingga posisi kaki yang cedera lebih tinggi daripada posisi jantung kalian. Walaupun belum ada bukti yang kuat bahwa elevasi ini dapat sangat membantu dalam penanganan cedera, namun masih direkomendasikan karena tidak berdampak buruk bagi cedera. A. Avoid anti-inflammatory atau hindari anti-inflamasi. Hindari penggunaan anti-inflamasi dan penggunaan kompres es karena belum ada penelitian yang membuktikan bahwa anti-inflamasi dan penggunaan kompres es baik digunakan untuk penyembuhan cedera. Jadi studi menunjukkan bahwa pengkompresan es dapat mengganggu peredaran darah yang mengangkut zat-zat alami yang dapat membantu penyembuhan cedera. Sedangkan obat antiinflamasi jika dikonsumsi terlalu berlebihan dapat mengganggu regenerasi jaringan lunak sehingga cedera yang kalian alami tidak bisa sembuh lebih cepat. Namun jika kalian mengalami rasa sakit yang luar biasa sampai-sampai kalian tidak bisa istirahat karena cedera, kalian masih bisa ditoleransi untuk mengkonsumsi obat antiinflamasi. C. Compression atau kompresi. Jika kalian mengalami cedera ankle, kalian bisa membalut kaki kalian atau ankle kalian dengan perban elastis ataupun kinesio tape untuk mengurangi pembengkakan yang terjadi di cedera kalian. E. Education atau pendidikan. Jadi kalian harus mengedukasi diri kalian terhadap cedera yang kalian alami sehingga kalian tahu apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan agar pemulihan cedera kalian semakin cepat. Yang perlu kalian hindari adalah penggunaan modalitas pasif. Seperti contohnya kalian melakukan elektroterapi, manual terapi ataupun akupuntur secara berlebihan. Itu kurang baik. Setelah kalian melewati fase peace atau fase pengobatan atau perbaikan jaringan cedera kalian, kalian lanjut ke fase berikutnya yaitu fase love, di mana fase ini
kalian memulihkan cedera kalian agar bisa kembali beraktivitas normal. L. Loading atau pembebanan. Jadi bagian tubuh yang mengalami cedera akan diberikan beban secara bertahap dengan menggunakan toleransi nyeri sebagai dosis petunjuk untuk pengisian bebannya. Misalnya di sini ankle kalian diberikan beban awal yaitu melakukan gerakan ke depan dan ke belakang di tempat tidur. Jika tidak merasa nyeri, kalian bisa lanjut ke tahap pembebanan berikutnya, misal kalian melakukan pijakan di lantai. Jika tidak merasakan nyeri, bisa lanjut ke pembebanan berikutnya, misalkan kalian melakukan jinjit dan seterusnya sampai kaki kalian merasa normal. Jadi dengan pembebanan yang optimal tanpa menimbulkan rasa nyeri dapat membantu penyembuhan cedera yang kalian alami. Optimism atau optimis. Jadi kalian harus mengkondisikan pikiran kalian agar tetap optimis, positif, dan percaya diri, percaya bahwa cedera yang kalian alami dapat sembuh dan kembali normal. Jika kalian berpikir pesimis terhadap cedera kalian, itu akan dapat memperburuk dan memperlambat pemulihan cedera kalian. Jadi kalian harus berpikir optimis, positif, dan tentunya percaya diri agar pemulihan kalian bisa jauh lebih cepat. P. Vascularization atau vaskularisasi. Di tahap ini kalian harus melakukan latihan kardio untuk memperlancar peredaran darah kalian. Latihan kardio yang bisa kalian lakukan seperti bersepeda ataupun renang. Jadi tetap kalian ingat toleransi kalian adalah rasa nyeri. Jika kalian melakukan kardio dan mengalami rasa nyeri, lebih baik kalian stop dulu. Jika kalian tidak merasakan rasa nyeri, kalian bisa lanjut melakukan latihan kardio tersebut. Dan yang terakhir adalah E, exercise atau latihan. Jadi kalian harus melakukan latihan peregangan atau penguatan otot di bagian tubuh kalian yang mengalami cedera. Dengan kalian rajin melakukan peregangan dan penguatan otot, hal tersebut dapat membantu kalian mengurangi kecenderungan terulangnya kembali cedera yang kalian alami. Latihan peregangan dan penguatan juga dapat membantu kalian memulihkan mobilitas dan kekuatan bagian tubuh kalian yang cedera. Oke, itu dia tadi penjelasan sederhana saya tentang metode terbaru Peace and Love dalam menangani cedera yang kalian alami saat kalian bermain bola. Namun saya akan memberikan satu tips tambahan yang secara pribadi saya lakukan ketika saya mengalami cedera yang cukup parah dan rasa sakitnya tidak tertahankan, yaitu saya melakukan pijit tradisional segera setelah saya mengalami cedera.